Dan kalau Anda nggak percaya genetika, kenapa ke dokter kalau sakit? Iya kan? Berarti Anda ketika ke dokter itu percaya dengan ilmu genetika. Kalau Anda percaya ilmu pengobatan, ilmu pangan untuk makan, ya Anda harus konsisten percaya juga dengan ilmu genetika untuk nasab. Jangan pilih-pilih. Ada Gus Romel juga menitipkan pertanyaan, apa berkenan antum? Silakan. Karena beliau dapat info bahwa podcast selanjutnya adalah antum. Apakah haplogrup J itu dapat menentukan seseorang sayyid? Karena dalam haplogrup J1 strip J2 terdapat dari etnis lain. Seperti apa bisa? Nah, ini. Kita pakai matematika sederhana ya. Haplogrup J itu munculnya kan kira-kira 40.000 tahun yang lalu, 42.000 tahun yang lalu kan ya. Yang dikatakan sayyid itu kan keturunan Imam Ali yang cabang Hasan dan Husain 1400 kan. Berarti tidak semua J itu keturunan Nabi, tapi keturunan Nabi pasti J. Begitu. Cuma J mana, J cabang mana yang keturunan Nabi itu jadi masalah apa, jadi patokannya. Tahu Dustin Hoffman? Tahu nggak? Dustin Hoffman ya. Itu keturunan Nabi Harun itu, bukan Sayyid. Iya, itu DNA-nya keturunan Nabi Harun itu. Tapi bukan Sayyid. Itu J juga. J1 lupa saya, itu keturunan Nabi Harun. Dia J1 tapi cabangnya beda. Kalau keturunan Nabi Ishak itu JY3081, maka keturunan Nabi Ismail JZ1884, kan kelihatan angka belakangnya beda. Nah, itu makin ke bawah bercabang-cabang. Seorang kakek kalau J ya keturunannya J semua, tapi cabangnya mana akan membentuk sendiri-sendiri. Misal saya punya anak 4, adik saya punya anak 4 juga. Nanti akan membentuk haplogrup cabang. Seperti pengurus NU lah, ada pusat, ada wilayah, ada ranting. Haplogrup juga sama. Ada haplogrup induk, J itu induk, namanya superclade. Yang ke bawah itu cabang-cabangnya. Nah, cabang mana yang sayyid? Kalau untuk Imam Husain mudah, itu adalah JFGJ 30416. Karena putranya cuma satu apa? Imam Ali As-Sajjad. Tapi kalau untuk Imam Hasan sampai sekarang belum selesai karena anaknya banyak. Jadi belum semua periksa gitu loh. Oke, selanjutnya Dok, ini ada pertanyaan yang kedua. Apakah ilmu genetika ini dapat dipertanggungjawabkan karena teori baru akan selalu bermunculan? Ya, ilmu itu apalagi ilmu terukur pasti dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasannya secara matematis, statistik, dan teori baru itu tidak selalu menggugurkan yang lama. Bisa jadi malah menguatkan. Dan kalau Anda nggak percaya genetika, kenapa ke dokter kalau sakit? Iya kan? Berarti Anda ketika ke dokter itu percaya dengan ilmu genetika. Kalau Anda percaya ilmu pengobatan, ilmu pangan untuk makan, ya Anda harus konsisten percaya juga dengan ilmu genetika untuk nasab. Jangan pilih-pilih. Ilmu genetika ini yang menerima hadiah Nobel sudah 24 orang lebih loh. Udah diuji oleh sesama ahli. Jadi para ahli itu saling mengawasi, jangan sampai rekannya salah itu. Sehingga kalau misalnya ada bantahan, harus data lawan data, kalkulasi lawan kalkulasi. Tidak boleh data hanya dilawan dengan narasi. Tidak boleh. Data harus dengan data yang lebih kuat. Kemungkinan besar menguatkan yang lama daripada menggugurkannya. Coba ambil contoh. Profesor Al-Jais zaman dinasti Abbasiyah itu sudah bicara evolusi. Apakah Darwin itu menggugurkan evolusinya Al-Jais? Enggak. Memperkuat malah. Mungkin ada koreksi tapi enggak menggugurkan yang lama gitu. Ada koreksi iya, tapi itu kan memperbaiki akurasi. Yang diperbaiki adalah akurasinya gitu. Baik. Selanjutnya Dok, ini dari Gus Romel. Apakah benar isu nasab ini jadi perbincangan internasional oleh pakar-pakar? Sepertinya ya di dunia Arab. Kalau dunia Barat nggak ambil peduli. Karena yang memperhatikan kan memang umat Islam ya. Jadi, dan apalagi oleh Kiai Imad memang diinternasionalisasi. Kiai Imad sudah mengeluarkan vlog dalam bahasa Arab. Mungkin saya nanti akan mengeluarkan tulisan dalam bahasa Inggris itu. Tapi tujuannya kita akan mencintai Rasulullah biar umat Islam yang tidak bisa berbahasa Indonesia pun bisa paham masalahnya apa gitu.